kita nggak ada fotonya ulama, di dalam rumah kita nggak ada fotonya ulama, ya, ada fotonya kiai, ya, ada foto. Pokoknya jangan fotonya ulama orang Siddiq, haram. Fotonya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, soalnya tidak pernah marah, senyum. Fotonya Umar bin Khattab, soalnya tak ngamuk, ini gambar-gambar, ini dosa. Ya bukan film ini. Yang saya yakin 100% ini insya Allah tidak keliru kan. Tidak mungkin yang gambar itu pernah mimpi beliau, tidak mungkin. Karena kalau mimpi beneran tidak bakal berani, tidak bakal bisa. Mereka jauh lebih ganteng dari yang digambar itu kan. Ya, tidak bisa. Jangan pakai misalnya kawasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mana ada gambarnya? Ngawur-ngawur feeling saja. Wow, para wali di feeling ini bisa kuat. Jadi jangan memajang fotonya para wali songo, fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, tetapi pajanglah fotonya para habib. Oke, lanjut. Ini tidak hanya satu habib saja, tetapi sampai 3 yang saya dapatkan ya. Lanjut. Jangan dibeli Pak ya. Jangan naruh fotonya Khalifah, Wali Songo. Siapa yang menggambar Wali Songo? Tidak mungkin mereka itu mau digambar. Berarti di feeling, kok wani memfeeling Wali Songo. Mungkin niatnya cinta kita. Cailing, saya tidak Umar. Bukan itu, ya. Tidak ada videonya, tidak ada fotonya waktu itu. Nah, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jangan beli fotonya Umar bin Hafid dengan taruh, memang itu benar, tidak apa. Misalnya jangan mau pasang fotonya Habib Mundir, tidak ada masalah, memang aja. Misalnya jangan mau pasang fotonya Habib Soleh Idrus Malang, pasang, tidak ada masalah, memang benar. Tapi kalau lukisan para sahabat, ya salah sekali, tidak boleh, ini jangan. Jelas, jadi kalau ada di rumah jangan ambil aja, jangan turun. Jadi yang panjang kalau mau memajang foto di rumah-rumah itu ya, itu fotonya Habib saja. Jangan fotonya Wali Songo, Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, dan lain sebagainya ya. Ya karena Habib itulah yang memiliki berkah. Sehingga foto-fotonya Wali Songo itu ya palsu. Foto-fotonya Syekh Abdul Qadir itu palsu. Bahkan ada statement itu, jangan-jangan itu fotonya Yahudi. Satu, tuh Habib ya. Kemudian yang kedua, Umar bin Muhammad bin Salim Habib, itu pernah menjelaskan tentang foto habaib, manfaat foto habaib, foto ulama, foto wali di rumah. Ya seperti beliau mengkiaskan, seperti halnya Nabi Muhammad menjelaskan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab. Inna syaitan la yafraq min Umar. Setan itu akan kabur kalau kelihatan bayangannya Umar bin Khattab. Bayangannya Pak, setan kabur. Nah, foto itu kan bayangan ulama, wali, ente cepet, foto diabadikan, kan begitu ya. Nah, setan juga takut melihat apa? Bayangan atau gambar-gambar foto para wali. Jadi setan minggat di rumahnya ente. Lah kalau ente mau buat sarang setan, enggak usah macam wali. Di rumahnya ente, enggak usah macam foto ulama di rumah ente. Terus jangan sarang setan gitu, sarang jin. Kasih foto ulama. Banyak orang rumah saya tanya, kenapa kok baca foto ulama ini? Di rumah apa saya di Makassar juga, fotonya itu coba gitu. Karena apa? Banyak wali yang dipajang tambah sedikit setan sebelum. oh ya. Tambah takut setan. Jadi apa namanya? Coba kita selesaikan dulu ya. Wali, ini kasih fotonya tahu sama Allah Taala. Ini foto-foto langsung dicenangin di setan bukan bicara ya. Jadi dengan memajang foto-fotonya para habib ya, itu dapat mengusir setan dari rumah seseorang yang di dalam rumahnya itu ada fotonya habib. Kan luar biasa ya. Yang caleg atau dan seterusnya adalah foto ulama, foto habaib, foto aulia, perlu kita pajang untuk kita agungkan. Dan jadi foto ulama, foto habaib itu perlu dipajang di rumah untuk kita agungkan. Kalau foto Wali Songo jangan foto Wali Songo ya. Syekh Abdul Qadir, foto Syekh Abdul Qadir jangan. Nah, nanti akan kita jelaskan setelah memutar semua video ya. Lanjut. majalah Ja'far Syekhan Al-Segaf, banyak sekali di balik kuitang ada fotonya, misalnya bin Jindan, semua itu apa? Foto. Ini yang pasti. Jangan Syekh Abdul Jailani, Sunan Ampel, Imam Ghazali. Itu dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita tidak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Jailani. Jangan-jangan foto Yahudi diambil di Google, ngawur dikatakan Imam Ghazali. Gitu loh. Nah, maka
hendaknya majang itu yang pasti gitu kan. Yang pasti-pasti Kita aja. lihat rohaninya itu nggak pas. Waduh, rohaninya nggak pas. Seluruh jalan yang ada itu kita lihat nggak nyambung. Seperti ronsen ini. Lebih nyambungan Bib Ja'far, Bib Bakar, Bib Saleh Tanggul, lebih nyambung hati kita. Padahal Syekh Abdul Jalani, Sultanul Aulia, nah, mungkin fotonya bermasalah. Jadi itu teman-teman ya, pada intinya memajang foto Wali Songo tidak boleh, haram. Memajang foto atau lukisannya dari Sunan Ampel tidak boleh. Memajang foto dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak boleh. Memajang foto dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali tidak boleh. Serta dan lain sebagainya ya. Jadi begini teman-teman. Pernah ya satu ketika keluarga besar Banten itu ingin mengadakan hall Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di mana di situ itu ada fotonya, ya kan? Lalu kemudian apakah bisa dipastikan bahwa foto itu adalah fotonya Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan Raja Kesultanan Banten yang pertama ya? Jadi jawabannya simpel sebenarnya, itu hanya ilustrasi. Itu hanya ilustrasi saja untuk menggambarkan ya bagaimana Sultan Maulana Hasanuddin. Begitu juga dengan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, kemudian Sunan Gunung Jati, ya. Jadi semuanya hanya ilustrasi. Tidak meyakini bahwasannya Wali Songo itu fotonya seperti itu. Atau tadi bahwasannya ilustrasi tentang Sultan Maulana Hasanuddin itu seperti itu. Enggak. Jadi semua orang itu tahu dan tidak meyakini bahwa foto-foto atau lukisan-lukisan itu adalah foto dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan. Kenapa? Ya karena memang di zaman itu belum ada foto, semuanya juga ngerti. Hanya setidaknya ketika kita itu melihat ilustrasi dari Wali Songo, setidaknya kita mengingat nama-nama beliau. Mengingat Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati. Kemudian ilustrasi dari Sultan Maulana Hasanuddin. Yang kemudian dari ilustrasi-ilustrasi ini mengingatkan kepada kita, oh sejarah mereka di zaman dulu itu seperti ini, dan seperti ini. Beliau-beliau ya itu melakukan islamisasi di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya, itu dengan perjuangan yang begitu berat. Sehingga kita sebagai ya bangsa Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh dari para leluhur Nusantara, dari Wali Songo dan lain sebagainya, itu mengingat akan bagaimana ya rekam jejak dari para tokoh-tokoh di masa lalu itu. Nah, begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu bukan ilustrasi yang namanya juga ilustrasi. Setidaknya ketika kita melihat itu akan terngiang-ngiang dalam diri kita, dalam pikiran dan hati kita, oh Syekh Abdul Qadir Jailani itu perjuangannya seperti ini, dan seperti ini. Begitu dalam mengembangkan agama Islam, dalam menyebarkan agama Islam. Nah, begitu juga dengan Imam Ghazali. Itu semuanya hanya ilustrasi. Tahu nggak sih ilustrasi? Ya, hanya ilustrasi saja. Dan semuanya meyakini bahwa lukisan-lukisan tersebut atau foto-foto tersebut itu ya bukanlah ya foto yang sebenarnya, gambaran yang sebenarnya di masa lalu. Ya karena siapa yang bisa melihat Syekh Abdul Qadir Jailani kalau bukan orang yang sezaman dengannya, dengan Sultan Maulana Hasanuddin, dengan para tokoh-tokoh Wali Songo atau para wali-wali Nusantara, ya, dengan Al-Imamul Ghazali dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu untuk mengharam-haramkan sehingga jangan beli fotonya atau lukisannya Wali Songo, tapi pajanglah fotonya Habib, lukisannya Habib. Ini ada apa sebenarnya? Atau biarinlah masyarakat ya itu menyukai
dengan apa yang mereka sukai selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, biarin. Ketika masyarakat itu mencintai Wali Songo, ketika masyarakat itu mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya biarkan mereka. Jangan kemudian lantaran merasa bahwa para habaib itu berjasa di Nusantara, yang melakukan penyebaran Islam, berdakwah katanya di masa Belanda. Lalu kemudian dengan pedenya, oh jangan pajang fotonya Wali Songo, jangan beli fotonya Wali Songo, jangan beli fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini apa? Jadi saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa ini adalah upaya-upaya untuk menggeserkan kecintaan masyarakat Nusantara ini dari yang awalnya mereka itu mencintai Wali Songo, mencintai Syekh Abdul Qadir, mencintai Al-Imamul Ghazali, dan seterusnya, itu digiring untuk mencintai para habaib. Kemudian fotonya para habaib itu ditaruh, dipajang di rumahnya. Karena apa? Untuk kita agungkan. Agar jin dan juga setan-setan itu tidak mau masuk ke dalam rumah kita lantaran ada fotonya para habaib. Nah, upaya seperti inilah yang saya bisa menyimpulkan, dan tentu ini sangat berbahaya. Ya biarkanlah masyarakat mencintai siapapun yang mereka suka, mau mereka cinta kepada Syekh Abdul Qadir, Wali Songo, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Jangan kemudian dibandingkan dengan fotonya para habib-habib yang wali, dan tidak hanya seorang wali tetapi wali gutub, ya kan? Yang padahal secara faktanya belum tentu benar itu. Bagaimana kita lihat bagaimana di masa penjajahan Belanda, kolonial Belanda. Mana ada habib yang dia itu memperjuangkan berdarah-darah, memperjuangkan tanah air Indonesia agar Indonesia ini merdeka dari penjajahan Belanda. Mana? Saya belum mendapatkannya. Kalau memang ada, ya silahkan. Ya, silahkan dijelaskan tuh di kolom komentar ya. Sehingga ini adalah upaya penggiringan kecintaan masyarakat yang pada awalnya kepada para tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh mereka dari zaman dulu, kemudian sekarang digiring untuk mencintai para habaib, sehingga kecintaan kepada Wali Songo hilang, kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani hilang, dan yang tersisa adalah kecintaan para habib. Ini bahaya loh, bahaya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Nah, dan tentu yang menyatakan seperti ini itu ada 3 orang ya, 3 habib ya. Itu sudah kategori jamak. Dan ketika 3 ini baru yang ketahuan, belum lagi yang lain. Itu ya. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.